Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saya Pendeta Ivon Maranatha dari GKI Bekasi Timur akan mengajak kita semua untuk kembali merenungkan tentang arti bersyukur dalam kehidupan kita. Tapi sebelum lebih jauh memaknai firman Tuhan hari ini, Ibu Bapak Saudari kasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami hendak merenungkan firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami supaya sungguh-sungguh kami bisa memaknai firman Tuhan, bahkan mengaplikasikannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur padamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersyukur suatu hal yang cukup melekat dalam kehidupan kita. Kita sebagai pengikut Tuhan senantiasa diajarkan juga untuk bisa bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa artinya bersyukur? Sederhananya, mungkin di antara kita ada yang berpikir bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Misalnya, apa yang biasanya kita syukuri? Kita bersyukur untuk hidup kita, untuk talenta-talenta yang kita miliki, untuk kesempatan kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bersyukur untuk makanan, minuman yang kita nikmati setiap harinya. Kita bersyukur juga untuk kesempatan kita bisa bekerja atau bisa menjalani studi. Kita bersyukur untuk orang-orang di sekitar kita yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Keluarga, sanak saudara, sahabat, teman, dan siapapun yang kita jumpai dalam keseharian kita. Kita bersyukur untuk setiap doa yang Tuhan kabulkan. Kita bersyukur untuk keberhasilan yang bisa kita capai dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa ternyata syukur itu bukan tentang membandingkan diri kita lebih baik dari kehidupan orang lain. Misalnya, saya bersyukur karena makanan saya selalu cukup, tidak seperti tetangga saya yang kelaparan atau kekurangan. Saya bersyukur bisa selamat di tengah kecelakaan banyak orang lain atau orang-orang sekitar saya yang sampai meninggal dunia karena kecelakaan tersebut. Saya bersyukur bisa sembuh dari sakit parah ini karena teman saya mengalami hal yang sama justru tidak sembuh dan meninggal. Saya bersyukur karena Tuhan sayang sama saya sehingga saya selamat dari musibah ini. Saya bersyukur bisa punya pekerjaan di tengah banyak orang yang menganggur dan susah untuk mencari pekerjaan. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, mungkin kelihatannya rasa syukur yang demikian adalah rasa syukur yang biasa kita sampaikan. Sama halnya kita merasa orang-orang lain juga bersyukur seperti itu kok. Apa yang salah dengan rasa syukur demikian? Tapi sadarkah kita bahwa rasa syukur yang demikian adalah justru rasa syukur yang menganggap diri kita atau hidup kita lebih baik daripada sesama kita. Bersyukur bukan tentang hidup kita lebih baik dari orang lain. Bersyukurlah tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang punya berkat dan salibnya masing-masing. Jangan sampai rasa syukur kita adalah rasa syukur yang tidak berempati dengan kondisi orang lain di sekitar kita. Jangan sampai rasa syukur kita diletakkan di atas penderitaan sesama kita. Karena jika rasa syukur kita diletakkan atas kemegahan diri kita di atas penderitaan orang lain, maka artinya kita bukan benar-benar bersyukur kepada Tuhan,
melainkan kita sedang menyombongkan diri kita sendiri. Orang Farisi dalam doanya dia mengucap syukur karena tidak sama seperti orang lain. Dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Allah karena aku bukan sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia bersyukur dalam kemegahan dan kesombongan dirinya sendiri, menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada sesamanya. Bukan pemungut cukai, bukan orang jahat, bukan pezina, bisa berpuasa sekian kali dalam seminggu, bisa memberikan persembahan sepersekian dan seterusnya. Sedangkan pemungut cukai dalam doanya dia berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan lihatlah dalam ayat 14, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan diungkapkan, Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bagaimana dengan rasa syukur kita selama ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Apakah benar-benar rasa syukur karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan dalam rasa syukur kita terselip kemegahan atau kesombongan diri, menganggap bahwa diri kita lebih baik dari sesama kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan yang baik dalam hidup kita. Bukan karena diri kita yang baik, bukan karena hidup kita yang selalu baik juga dalam kehidupan kita, melainkan sungguh-sungguh karena Tuhan yang baik, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Selamat mencukuri karya Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita tanpa perlu membandingkan diri kita atau hidup kita dengan orang lain. Tuhan yang terus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk firman Tuhan yang menguatkan setiap kami serta mengingatkan kami. Ajarlah kami untuk bisa terus bersyukur kepada Tuhan, karena sungguh-sungguh Tuhan yang berkarya, Tuhan yang setia, Tuhan yang terus mewujud nyatakan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kami, baik suka, duka, senang, susah, dan apapun yang kami alami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami supaya kami tidak memegahkan diri kami dalam rasa syukur kami, membandingkan diri kami dengan orang lain, bahkan bersukaria atas penderitaan orang lain. Tuhan yang terus mampukan kami dalam hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Tuhan yang terus menyertai setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Gembala GKI dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.